How can so many countries, languages, and cultures come together if only one way is accepted? يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. Not just music, but also this call to celebration. This is all so new. All that I have known before was a land that seemed to be in turmoil, with families who were forgotten, and I stopped hearing your voice. Come on over. I'm not sure. Am I welcome? We sent out the call because everyone is welcome. This is an invitation to the whole world. I remember even after hearing the call, instead of seeing another way, we dismissed it and demanded our own way. And now the world feels even more distant and divided. How can so many countries, languages, and cultures come together if only one way is accepted? يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. We were raised to believe that we were scattered on this earth as nations and tribes so we could learn from each other and find beauty in our differences. I can see it. What unites us here in this moment is so much greater than what divides us. How can we make it last longer than just today? With tolerance and respect, we can live together under one big home. In Arabic, Beit al-Shi'ar is the Bedouin tent. Wherever it is built, that is home. And when we call you here, we welcome you into our home. So we gather here as one big tribe, and Earth is the tent we all live in. Yes, and together we can send out the call for all the world to join us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Gimana sedulur-sedulur pecinta Piala Dunia? Mendukung negara manakah kalian? Saya nggak begitu fanatik ke bola ya, tapi ada yang menarik dari Piala Dunia sekarang, bahwa sebelum kemarin pas seremoni pembukaan dilantunkan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan itu suatu pertanda tolak ukur nanti negara Eropa banyak yang masuk Islam ya, yang tertarik dengan Islam, dengan lantunan ayat yang dilantunkan di stadion, yang ditonton, yang notabene kebanyakan ya yang di luar seluruh dunia kan terfokus ke seremoni, yaitu di semua negara mendengarkan lantunan. Mudah-mudahan hatinya tersentuh, tergerak, mendapatkan hidayah dari Gusti Allah. Ya mudah-mudahan banyak yang masuk memeluk Islam. Kita nggak tahu apakah itu tanda sebagai warning, sebagai peringatan, sebagai sesuatu tanda yang Islam itu mendunia. Tapi dari Islamnya sendiri banyak yang keluar dari akidah syariat Islam itu sendiri. Yang ingin tahu secara gaibnya ada apa suatu tanda untuk akan ada mercusuar dunia, sebuah tanda pemanggilan Imam Mahdi wallahu alam bisawab. Ya kita hanya iseng-iseng, hanya kita mencari sisi gaib dari seremoni pembukaan Piala Dunia yang diawali dengan lantunan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Siap Mas Mediator? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kabut. Netralis dulu mediator. Selain yang dari mediator, selain yang diinginkan tidak bisa masuk untuk mediator. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin guru saya beliau Sang Yang Nurus Nirwana, jin muslim dari Qatar, negara Qatar yang sedang diselenggarakannya Piala Dunia. Jin muslim di bawah naungan Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Saya ingin bertanya-tanya tentang momentum Piala Dunia yang dilakukan di negara Islam, khususnya di negara Qatar. Dan izin beliau Sang Yang Nur Nirwana monggo masuk dalam tubuh mediator dan bisa berbahasa Indonesia dan bisa otomatis berbahasa Indonesia. Monggo masuk. Dan izin guru saya beliau Sang Yang Nur Cahyani Nirwana monggo masuk tubuh mediator. Allah. Sinkronkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disinkronkan. Kenapa? Seperti kesakitan sampai? Tidak. Nyari posisi yang enak. Silakan disesuaikan, diselaraskan. Gerakannya, iramanya, misalkan dengan tubuh mediator. Iya, sudah. Sampai bangsa apa? Jin muslim. Jin muslim. Ya. Perwujudanmu apa? Seperti manusia. Seperti manusia. Iya. Dari negara mana sampai asal? Dari negara Arab. Negara Arab. Iya. Lagi ramai negara Arab sekarang. Di Qatar itu lagi ramai sekarang. Iya. Gimana sampai menerima banyak tamu atau gimana ini? Tidak. Repot. Repot. Iya. Gimana repotnya, seperti apa? Banyak maksiat. Banyak maksiat. Iya. Banyak yang judi. Nah, ini momentum Piala Dunia itu kan pembukaannya dengan ada ayat Al-Quran itu yang dilantunkan. Ya nggak usah heran. Memang ada apa dengan lantunan itu? Ya, nggak ada yang salah, justru saya senang. Iya, bagus. Ya, mudah-mudahan banyak yang tertarik dapat hidayah. Iya. Nah, itu selain dari banyaknya maksiat, banyaknya perjudian, dari segi positifnya ada momentum apa yang akan terjadi? Momentum apa di negara Islam nanti? Masalah Qatar. Yang pertama itu, yang utama ya income dulu masuk. Pendapatan. Ya, entah itu dari mana. Intinya pendapatan masuk banyak. Kalau masalah Islam, ya seperti itulah. Jadi Gimana? tidak terlalu menguntungkan umat Islam. Ya enggak terlalu. Ya gimana, menguntungkan ya menjatuhkan. Arab yang sudah terkenal dengan Islamnya menjadi tempat Piala Dunia. Ya enggak salah, sebenarnya enggak salah seperti itu. Ya tapi dibalik itu yang tidak kasat mata, kemaksiatan banyak, judi itu yang ampun. Gimana? Nah, itu kan kontroversi tentang bendera pelangi yang menyuarakan tentang sesama jenis. Gimana tanggapannya sampean? Ya mau gimana, seperti itu.
Nah, jadi kesimpulannya gimana? Apakah momentum dari Piala Dunia yang terjadi di negara Islam, di negara Qatar, itu menyambut kemerdekaan, kejayaan Islam, apa menyambut golongan hitam? Lebih ke condong negatifnya sih, kalau menurut saya. Tapi sisi positifnya menjadi negara yang sangat maju. Tapi dibalik itu semua, maksiatnya nggak bisa dibilang remeh, lumayan. Menurutmu gimana? Saya bingung. Karena saya sendiri tidak pernah ke negara sana, tidak Ya tahu Islam tahu. seperti apa. Kan sampean nanya ke saya kasih gambaran. Ya kalau maksiatnya semakin merajalela, karena kan dari negara-negara Eropa itu ada pasangan yang tidak menikah, emang Nah iya pasangan seperti itu. kumpul wedus, kumpul empe, kumpul gajah kan. Yaitu ya dibilang maksud condong ke banyak maksiatnya, ya kemungkinan besar seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan lebih mengenal negara Islam, lebih setelah mendengarkan lantun anak ayat Quran, Ya mudah-mudahan. banyak orang yang hatinya terbuka, lebih menghargai Islam. Kalaupun tidak memeluk Islam, setidaknya lebih memahami tentang negara Islam yang cinta damai, yang tidak ada hubungan teroris. Teroris itu kan julukan dari negara Barat. Dalam Islam sendiri tidak ada yang diajarkan seperti itu, kecuali golongan-golongan yang dalam wadahnya Islam tapi jeroannya bukan Islam. Intinya menghancurkan, punya misi untuk menghancurkan agama Islam. Nah untuk di negara Qatar kan sekarang ada Piala Dunia. Itu untuk raja-raja alam goib ataupun raja-raja terdahulu yang sudah meninggal. Apakah raja-raja terdahulu yang ada di negara Islam tersebut masih ada, punya tugas sendiri, punya tugas yang Allah kasih tugas, atau sudah melepaskan semuanya? Raja yang mana dulu? Ya raja yang dulu-dulu yang ya kecuali yang memang apa ya namanya? Memang itu seorang yang Muslim sejati. Ya itu yang dimaksud. Ya pasti ada tugasnya, saya nggak tahu. Tapi kalau yang raja-raja ya nggak sekedar raja ya nggak tahu nasibnya seperti apa. Ya mudah-mudahan dengan terjadinya Piala Dunia itu bukan salah satu buat golongan hitam menguasai dataran negara Islam. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kita saling mendoakan, ya ada untung plus minusnya, tapi lebih banyak minusnya. Ini tanggapan sampean tentang sekarang tanda-tanda yang terjadi di seluruh dunia seperti apa, gimana? Apa tanda-tanda di negara Qatar juga sudah melihatkan tandanya? Nah, sudah. Itu mendukung cepat terjadinya kehancuran. Itu nanti negara yang akan hancur paling hancur-hancurnya, sehancur-hancurnya Qatar. Ya, negara paling maju dan negara yang akan paling hancur sehancur-hancurnya Qatar. Kenapa bisa seperti itu? Ya, ini saya ngomong bukan untuk dipercaya ya. Tapi kan maksiatnya itu paling gede. Sekarang udah bebas di Qatar itu. Bebas sebebas-bebasnya. Ya pastilah hukum Islam berlaku. Kalau yang orang Islam pasti meyakini hukum itu. Di mana ada yang maksiat, entah itu maksiatnya seberapa, semakin besar maksiatnya kan pasti bencananya paling besar juga. Itu sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi hukum, sudah menjadi aturan.
Ini paling bebas di Qatar sekarang. Nanti itu yang akan paling hancur. Nah, saya agak penasaran dengan jubah-jubah, baju-baju yang seperti jubah putih itu kan itu emang apa namanya, jubah untuk umat Islam, umat Muslim itu apa semacam baju adat? Ya jubah. Jangan terus orang jubah Muslim. Enggak. Jubah itu ya memang khusus pakaian sana. Adat, berarti seperti baju adat. Baju adat. Sampean pakai jubah yang enggak pantas. Kalau ke Arab pakai jubah pantas. Ke sini pakai jubah enggak pantas sampean. Sampean di sini pakai celana pendek, pakai sarung. Di sono sampean kayak gitu enggak pantas. Itu jubah itu ya pakaian sana. Adat sana. Ya mau yang agamanya Kristen, Islam, mau Hindu, misalkan ada Hindu, mau yang enggak punya Tuhan ya pakaiannya sama seperti itu. Mau yang istilahnya kalau mungkin di Indonesia itu ya pelacur, ya pelacur sama pakai kayak gitu juga. Tutupan rapet, pakai cadar, rapi. Ya seperti itu. Bukan jubah itu condong untuk agama Islam. Sudah. Jangan tertipu dengan pakaian. Ya, itu kan karena pandangan-pandangan kita kan kadang itu yang berjubah-jubah itu kan orang-orang yang agamanya itu kuat, agama keimanannya itu kan kuat. Itu kan pandangan-pandangan umum. Saya juga dulu seperti itu memandangnya. Tapi ya kita jadi diri kita sendiri, ada kita pakai sarung, pakai baju apa ya seperti itu, silakan. Ya, misalkan orang berjubah nih, saya kasih gambaran yang gampang. Orang-orang penting ngumpul berjubah semua, pakai tutup kepala. Tontonannya wanita yang begini-begini, gimana menurutmu? Kembali ke masing-masing. Lah, jadi ya baju itu bukan patokan agama. Jadi buat sedulur-sedulur ya adat Indonesia ya pakai sarung, ya kita pakai sarung, pakai baju koko, tapi juga jangan pakai baju adat-adat yang memang terbuka auratnya ya. Tetap kita pakai baju yang bisa menutupi aurat. Kadang-kadang di saat kita sholat, di saat ada di depan kita ada yang sujud, nah itu bajunya kan hinggap ke atas. Makanya kalau bisa beli bajunya itu yang agak gedean, jangan terlalu ngepres, terus size-nya itu ada yang panjangnya sekian, jadi biar di saat kita sholat ada yang, kalau pakai sarung mungkin nggak terlalu, tapi kalau pakai celana biasanya celananya juga ketarik dan bajunya juga ketarik ke atas. Jadi yang penting menutupi aurat, dan bukan dari segi pakaiannya tapi kolbunya, dari tindakannya, ibadahnya, keimanannya itu ya harus diselaraskan. Sekarang kalau keimanannya bagus, pakaian kita auratnya tetap diumbar-umbar ya nggak bagus juga. Sekarang pakaiannya sudah tertutup, sudah rapi, keimanannya masih jauh dari kata baik ya nggak baik juga, kurang bagus juga. Setidaknya kita sama-sama membangun dari berpakaian, dari ibadah, dari pola pikir, dari geraknya kita, ucapan sama perilaku sama batinnya, kita coba untuk menselaraskan. Tentang jubah, tentang Piala Dunia itu tadi sudah dibahas. Mudah-mudahan di negara Islam, negara ini jadi negara yang baik-baik saja, karena diawali dengan lantunan ayat Quran, mudah-mudahan jadi tolak ukur negara-negara barat yang tertarik, yang dapat hidayah. Tapi dari segi negatifnya juga luar biasa. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa agar kiamatnya diundur, kiamatnya dimundurkan kembali, tidak semakin dekat ya, karena semakin banyak maksiat ya, semakin banyak umat Islam yang di luar jalur ya, semakin dipercepat kiamatnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika saya mengganggu. Monggo kembali ke asal sampean, ke negara sampean. Mohon maaf. Siap. Sudah mengundang sampean jauh-jauh. Oke, mungkin dari dulu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.